Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah tentang 3 hal yang hilang dari dunia pendidikan Indonesia. Sahabat semuanya, channel ini didirikan sejak awal tujuannya ingin memberikan dedikasi yang besar untuk dunia pendidikan di Indonesia. Tapi ini tidak sesuai seperti namanya yang keren, motivasi segala macam. Tidak akan terbayang seperti Mario Teguh atau Mary Riana atau Pak Adi W. Gunawan dan seterusnya. Tapi channel ini arahnya lebih ke motivasi yang bersifat negatif. Nah, karena kita tahu bahwa sesuatu yang arahnya negatif itu juga kita perlukan di dalam kehidupan kita ini untuk menjaga keseimbangan. Karena bagaimanapun hal yang negatif itu kita perlukan, kita memerlukan orang-orang yang rada-rada pesimis dengan apa yang kita alami sekarang. Karena tanpa itu tidak akan muncul sebuah kritikan, tidak akan muncul sebuah saran-saran yang membangun untuk kemajuan pendidikan kita. Nah, saya ingin mengupas hal-hal yang bersifat fundamental, hal-hal yang mendasar sekali, yang tujuannya itu agar kita bisa membangun kembali cara berpikir kita yang lebih benar. Saya banyak mengupas tentang hal-hal yang negatif dari dunia pendidikan kita. Misalnya kemarin saya baru mengeluarkan tentang pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, dilakukan oleh tokoh-tokoh yang semestinya melindungi anak-anak didik kita, malah mereka menjadi pelaku pelecehan seksual. Kemudian saya juga membahas berita viral tentang anak-anak SMK menendang seorang nenek-nenek dan mereka tertawa bangga, dan itu menjadi masalah besar juga di dalam dunia pendidikan kita. Kemudian saya juga banyak sekali berbicara tentang gugatan atas kesejahteraan para guru yang saat ini masih banyak bermasalah. Tujuannya adalah ingin sekali mengakselerasi, melakukan percepatan seperti yang sudah dikerjakan oleh Menteri kita Bapak Nadiem Makarim dengan kurikulum merdekanya, dan kita berupaya untuk memberikan support kepada beliau dari sisi yang pesimistis. Nah, kemudian hari ini topik kita adalah tentang 3 hal yang hilang dari pendidikan Indonesia, walaupun kalau mau kita cermati sebenarnya lebih dari 3 masalah ini, tapi hari ini kita bahas 3 topik ini karena inilah yang paling banyak kita lihat dalam keseharian kita. Yang pertama, saya ingin melihatnya dari sisi orang-orang kita itu atau anak-anak didik kita. Mereka bingung dari sisi why, alasan atau mengapa mereka belajar. Jadi mereka itu bangun pagi, mau berangkat sekolah, tidak tahu tujuannya itu mau kemana, mau apa sebenarnya. Mereka hanya bangun berdasarkan schedule, berdasarkan jadwal. Ini jam 6:30, siapkan buku-buku, siapkan tas, siapkan sarapan, berangkat ke sekolah. Kemudian jam 2:30 nanti balik lagi ke rumah, kerjakan PR dan sebagainya. Jalani rutinitas bab orang tidur. Tidak ubahnya seperti orang tidur. Jadi mereka melakukannya bukan berdasarkan conscious mind, tidak melakukannya berdasarkan kesadaran, tapi karena mereka sudah di schedule sejak balita. Saya punya anak masuk TK, dia sudah keberatan untuk sekolah. Saya berusaha melakukan berbagai cara, sudah menuruti apa yang disarankan oleh ahli-ahli parenting. Namun tetap si anak ini setiap kali bangun pagi, dia sudah terbayang sekolah dan dia sudah memancarkan kesedihan, kadang-kadang dia mengeluarkan air mata. Dan itu terus terang membuat saya sangat galau sekali pada waktu itu. Saya pikir ini saya yang salah pada saat itu. Nah, kemudian ketika ini berlanjut terus-menerus ke SD sampai sekarang kelas 3, ternyata masih ada sisi keberatan di dalam dirinya, walaupun sekarang sudah mulai menikmati bersekolah.
menikmati itu pun kan karena dia terus-menerus dibiasakan, dibikin habit terus-menerus, akhirnya dia mulai menikmati. Tapi saya tahu bahwa problem ini juga menimpa banyak sekali anak-anak, jutaan orang tua yang lain, bahwa mereka bangun pagi dalam keadaan terpaksa untuk sekolah, tidak tahu sekolah itu untuk apa sebenarnya. Nah, ini adalah PR besar buat kita tokoh-tokoh pendidikan juga untuk memikirkan gimana caranya supaya anak-anak ini bangun conscious mind-nya, bangun kesadarannya bahwa sekolah itu memang karena dia yang ingin. Dia belajar IPS, dia belajar ilmu pengetahuan alam, dia belajar matematika karena memang dia ingin. Masalah terbesar kalau kita menjejalkan pengetahuan kepada anak-anak didik kita sementara mereka tidak ingin. Untuk membangun ingin ini tidak bisa berdasarkan paksaan, tidak bisa berdasarkan ribuan peraturan. Dia harus tumbuh. Nah, tugas pemerintah adalah menumbuhkan itu. Nah, kemudian jangan sampai kita menjadikan anak-anak kita ini nantinya endingnya itu seperti robot. Masuk di dunia industri, masuk dunia pekerjaan, tanpa mereka menikmati dengan pekerjaan mereka itu. Kenapa mereka tidak menikmati? Karena mereka sudah terlatih untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka nikmati sejak kecil. Dari TK, bayangkan melakukan sesuatu yang tidak dinikmati setiap hari bertahun-tahun. Itu akhirnya keterusan masuk ke dunia kerja. Dan juga fatalnya lagi itu akan juga masuk ke ranah yang lebih besar lagi, masuk lingkup keluarga, berpasangan bersama orang yang tidak dicintai, tidak diinginkan. Lalu itu akan melahirkan anak-anak yang gersang lagi secara emosi. Ini menjadi lingkaran setan. Faktor Y, sekali lagi adalah faktor Y yang saya analisa ini berkaitan dengan seperti tema yang sudah kita kemukakan dulu, bahwa penjajahan Belanda di Indonesia itu menyisakan dua dosa besar yang sangat mendalam buat bangsa Indonesia, yaitu mental inlander, mental rasa rendah diri, kemudian mental karyawan. Kita bakat sekali untuk menjadi bangsa buruh. Nah, inilah analisa saya yang pertama, yaitu kita kehilangan Y. Yang kedua itu yang hilang dari pendidikan Indonesia adalah barokah. Nah, barokah ini walaupun mungkin di telinga kita itu sebagian kayak, oh ini kayak pelajaran agama, kemudian oh ini sudah sering dibilang orang tua kita, tapi itu fakta bahwa kita hidup berdasarkan sesuatu yang materi dan non materi. Nah, barokah ini adalah masuk di wilayah yang non materi. Karena sebagian besar dari kita adalah orang yang mempercayai adanya non materi ini, maka seyogianya konsep tentang barokah itu jangan sampai hilang dari dunia pendidikan kita, khususnya di Indonesia. Kalau di barat biarlah mereka dengan filsafat materialisnya, dengan kejayaan hedonismenya, itu nggak masalah buat kita. Yang penting adalah bangsa Indonesia jangan sampai kehilangan jati diri, menghilangkan konsep barokah ini. Konsep barokah ini bahkan dipegang orang-orang tua kita dulu, di mana mereka begitu taatnya kepada guru, kemudian kadang-kadang membantu para guru ini untuk bekerja di sawah, di kebun, tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian membawakan minuman, membawakan hadiah buat gurunya, goreng-gorengan, kadang-kadang dibawakan dengan wajah cerah ceria. Itulah yang akan mendatangkan aspek kedamaian batin di dalam anak-anak diri kita. Dan itu tidak bisa digantikan dengan 2 SKS, 3 jam pelajaran di dalam kelas, itu nggak bisa. Itu hanya bisa dirasakan oleh nurani yang hidup bersama lingkungan penduduk sekitar. Itu yang harus kita bangun, di mana kita mulai menyatu dengan alam. Nature kita harus kita hidupkan kembali. Nah, kemudian ada juga mereka membantu guru-gurunya untuk membuat kue-kue kecil, misalnya bekerja bersama di dapur sekolah. Itu adalah kegiatan orang-orang lama yang layak untuk kita jadikan budaya kembali di masa modern sekarang ini. Kemudian budaya yang ketiga adalah, kalau saya amati itu, ini berkaitan dengan konsepnya
Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa tujuan belajar itu tidak lain adalah untuk selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia, itu simpel sekali tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengemukakan itu dengan membangun taman siswa yang tujuannya itu selamat dan bahagia, kemudian didasarkan atas dua konsep, yaitu bebas dan menyenangkan. Bebas dan menyenangkan. Jadi kalau ada saat ini sekolah yang masih menerapkan aturan yang begitu kaku sampai 80% itu terdiri dari peraturan yang mengekang buat para siswa, itu berarti sekolah itu masih belum merdeka. Belum menjadi sekolah seutuhnya, kemudian otomatis tidak menjadi sekolah yang menyenangkan. Ketika sekolah itu tidak menjadi sekolah yang menyenangkan, berarti dia telah gagal menjadi sekolah yang seutuhnya. Artinya kita mengalami kehilangan yang ketiga, yaitu kehilangan konsep Ki Hajar Dewantara, aman dan selamat. Nah, tiga hal inilah yang harus kita kembalikan di dalam sistem pendidikan kita, walaupun misalnya Menteri Nadiem Makarim sudah meluncurkan gerakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan seterusnya, namun dalam faktanya itu masih sangat sulit untuk menembus birokrasi kita yang begitu bertele-tele. Kita menyukai hal-hal ribet, menyukai undang-undang yang begitu mengikat, akhirnya kita terjebak dengan peraturan kita sendiri, tidak bisa menjadikan kampus-kampus merdeka itu sepenuhnya. Karena itu, bertepatan dengan nuansa Hari Guru ini, kami mengajak semua stakeholder pendidikan untuk mengembalikan tiga macam roh pendidikan ini di dalam keseharian kita, yaitu faktor why atau mengapa atau alasan kenapa kita harus sekolah. Kemudian yang kedua adalah membangun barakah, dan yang ketiga adalah menjadikan sekolah itu selamat dan bahagia. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya tunggu feedback dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.